Adik-adik sekalian, sekarang kita saatnya untuk praktikum identifikasi. Nah, ini adalah ruang identifikasi di Museum Zoologi Bogor Cibinong. Nah, ini Saudara Pian yang akan nanti membantu memperagakan bagaimana adik-adik sekalian melakukan praktek identifikasi. Adik-adik sekalian nanti bisa mengambil ikan-ikan yang ada di sekitar rumah Anda sekalian, karena ini hanya suatu panduan, jadi tidak mutlak ikannya ada. Nah, ini alat-alatnya yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah kaliper yang manual. Nah, ini ada dua kaliper, ini adalah kaliper manual. Kemudian ada juga kalau memang punya kaliper digital itu juga akan lebih bagus. Ini adalah kaliper digital. Kemudian pinset, ini adalah pinsetnya. Kemudian ada penggaris kalau memang terpaksa tidak ada kaliper. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pakai jarum pentul. Jarum pentul ini penting, ini untuk menghitung sisik-sisik. Adik-adik sekalian harus menyiapkan formnya. Nah, ini form untuk datanya. Ini ada form data untuk apa? Data meristik, yaitu hitungan, berdasarkan hitungan. Kemudian ini ada form data untuk morfometrik, yaitu untuk berdasarkan ukuran. Nah, nanti pertama adalah kita akan melakukan mengisi form untuk yang meristiknya, yaitu menghitung jumlah sisik, kemudian jari-jari sirip. Ikan yang kita pilih pada kesempatan ini adalah ikan air tawar, yaitu ikan tawes Barbonymus gononotus. Tapi adik-adik sekalian bisa nanti pakai ikan yang mana saja yang ada di sekitar rumah. Nah, ini kita mulai sekarang untuk yang meristik, yaitu berdasarkan hitungan. Yang pertama adalah jari-jari sirip dorsal. Nah, coba silakan dihitung dari mana caranya. Kita hitung dulu yang jari-jari kerasnya, yang paling depan. Nah, itu ada jari-jari keras yang seperti duri. Kemudian dihitung jari-jari lemahnya. Coba dihitung jari-jari kerasnya ada berapa, Mas Pian, sambil bicara, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada 4 yang jari kerasnya. Coba ditulis di formnya 4 titik. Nah, sekarang yang jari-jari lemahnya dihitung ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Jadi ditulis di formnya 8. Jadi untuk sirip dorsal adalah 4.8. Artinya 4 jari-jari yang keras dan 8 jari-jari yang lemah atau bercabang. Sirip anal coba dihitung. Sirip anal adalah sirip dubur. Nah, kita mulai dihitung. Ini adalah sirip anal atau sirip dubur. Hitung ada berapa coba, Mas Pian? 1, 2, 3 yang keras. 3 yang kerasnya. Ya. Kemudian yang lemahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti cara nulisnya adalah 3.5. Coba ditulis di formnya 3.5. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jari-jari sirip ventral atau sirip perut. Nah, mana sirip ventral atau sirip perut? Adalah yang posisinya ada di tengah antara sirip dada dan sirip anal. Coba dihitung ada berapa yang jari-jari kerasnya. Jari-jari keras 1. 1. Kemudian yang jari-jari lemahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang kerasnya 1 dan yang lemahnya 8. Jadi 1.8. Untuk selanjutnya adalah jari-jari pektoral ya, atau yang dada. Coba untuk sirip dada yang sebelah mana? Nah, dada ini. Kita mulai hitung sirip dadanya. Nah, hitung coba
ada berapa? Yang keras 1. Yang kerasnya 1, terus yang lemahnya coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Jadi ya, sirip dada atau sirip pektoral ditulisnya 1.14. Artinya 1 yang keras dan 14 yang lemah. Terus berikutnya apa Mas Bian? Data berikutnya Gurat sisi. gurat sisi adalah linea lateralis. Kita mulai, coba dihitung dari belakang tutup insang sampai ke pangkal ekor. Coba dihitung Mas Bian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. Jadi sisik gurasitnya atau linearis ada 31. Yaitu dari mana sampai mana? Dari operculum. Di bawah, di belakang operculum sampai batang ekor. Coba ditulis di formnya. Linearis ada 31 ya. 31 ya. Selanjutnya yang perlu dihitung lagi adalah jumlah sisik di depan sirip dorsal. Nah, sirip dorsal adalah sirip punggung. Nah, di depan sirip punggung ini ada sisik. Ini juga merupakan penciri dari spesies atau ciri jenis. Coba dihitung Mas Ben, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditulis coba sisik depan sirip punggung ada 10. Ya, terus berikutnya adalah jumlah sisik di sekeliling badan. Jumlah sisik di sekeliling badan adalah kita hitung yang dimulai di bawah sirip punggung atau sirip dorsal. Coba dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, terus yang perut 14, 15, 16. Terus ke atas lagi 16, sampai ke bawah sirip punggung 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Coba ditulis di formnya 32. Nah, 32. Terus berikutnya adalah jumlah sisik di mana? Batang ekor. Jumlah sisik di batang ekor. Nah, batang ekor, coba ditunjukkan batang ekornya. Nah, itu batang ekor adalah di situ. Coba dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Jadi sisik yang melingkar batang ekor, coba unjukkan batang ekor melingkar. Nah, pakai jarum pentul. Nah, ini melingkar, dihitung. Ada berapa yang mereka? Ternyata dari sisi hitungan ada 16. Jadi ditulis 16. Nah, kemudian berikutnya adalah jumlah sisik di atas gurat sisi. Jumlah sisik di atas gurat sisi atau di atas linea lateralis. Jadi dihitung dari bawah atau dari linea lateralis ke atas sampai sirip punggung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ditulis 6 coba. 6. Kemudian berikutnya di bawah sirip punggung ada berapa sisik? Coba hitung, yang dihitung sebelah mana? Coba mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, 5. Nah, ini adalah untuk data meristik. Sekarang sudah terisi ini. Jadi itu yang perlu dihitung ada di sekalian. Itu ada beberapa jumlah sirip di jumlah jari-jari sirip, kemudian jumlah sisik di masing-masing bagian ini sudah terisi. Nanti adik-adik sekalian tinggal mengikuti yang tadi dilakukan atau diperagakan oleh Mas Bian. Nah, sekarang adik-adik sekalian memulai untuk mengisi data morfometrik. Morfometrik adalah data berdasarkan pengukuran. Nah, ini yang diperlukan adalah
kaliper. Nah, ini yang akan digunakan, kita akan menggunakan kaliper digital. Ini adalah dalam milimeter. Nanti kita coba lihat mulai dari yang pertama. Ini kita lihat dulu apa saja parameter yang perlu diukur. Ini ternyata cukup banyak juga nih adik-adik sekalian. Tapi ini nanti akan memperkaya adik-adik sekalian dalam melakukan identifikasi. Jadi tadi yang meristik itu adalah hitungan, kemudian yang sekarang adalah morfometrik, benar ukuran. Yang pertama adalah dari sini saya coba. Nah, sekarang Mas Ben sambil baca, coba apa sekarang? Panjang total. Panjang total coba diukur dari, kita mulai dari moncong ya, coba dibuka moncongnya. Nah, dari depan itu tuh moncong sampai ke ujung ekor. Ini namanya panjang total. Ada berapa? Ditulis, Mas Pian? 149,66 mm. Tuh, itu 149 kelihatan kan? 149,66. Nah, ini dalam milimeter ya. Dimasukin 149,66. Selanjutnya lakukan yang berikutnya. Panjang sebelum sirip dorsal. Panjang sebelum sirip dorsal. Nah, jadi dari ujung moncong sampai awal sirip dorsal. Nah, ini ada berapa? 65,67. 65,67 dicatat. 65,67. Nah, selanjutnya berikutnya apa, Mas Pian? Sirip anal. Sirip anal. Panjang sirip anal atau panjang dasar? Panjang sebelum sirip anal. Oh, panjang sebelum sirip anal. Coba dari mana sampai kemana? Jadi dari moncong sampai awal sirip dubur atau sirip anal ada berapa? 86,54. 86,54. Kemudian sekarang panjang sebelum sirip ventral. Nah, panjang sebelum sirip ventral. Sirip ventral adalah sirip perut. Nah, itu dari moncong sampai depan sirip perut. Nah, itu langsung hasilnya ditulis di formnya. Selanjutnya panjang kepala. Panjang kepala dari ujung moncong sampai belakang, tutup insang paling belakang. Nah, itu. Nah, ini. Oke, hasilnya ditulis. Selanjutnya lebar badan. Lebar badan. Jadi lebar badan ya. Lebar badan diambil pas sirip punggung. Nah, diukur seperti itu. Nah, dari atas. Nah, itu. Jadi caranya diulang lagi coba. Lebar badan. Nah, pasang di pas awal sirip punggung baru diukur. Nah, selanjutnya tinggi badan. Tinggi badan itu adalah dilihat dari awal sirip punggung sampai ke bawah. Nah, oke, seperti itu dari awal sirip punggung ya. Coba mana awal sirip punggungnya dilihat. Nah, awal sirip punggung baru diukur. Nah, seperti itu coba. Nah, ini adalah tinggi badan. Oke. Tinggi batang ekor. Tinggi batang ekor. Nah, batang ekor adalah kita cari yang paling rendah itu. Di batang ekor yang paling rendah itu adalah tinggi batang ekor. Nah, seperti itu. Nah, panjang batang ekor itu dimulai dari sirip dubur yang paling akhir. Nah, coba sirip dubur paling akhir sampai tengah-tengah batang ekor. Nah, itu adalah panjang batang ekor. Selanjutnya panjang dasar sirip anal. Panjang dasar sirip anal. Nah, jadi sirip anal adalah sirip dubur. Nah, sirip dubur itu yang dasarnya diukur. Nah, coba praktekkan. Nah, ini sirip dubur itu dihitung, diukur pangkalnya itu ada berapa panjangnya. Sudah ketemu? Sudah. Nah, oke. Itu adalah panjang dasar sirip anal ya, atau sirip dubur. Nah, ini panjang dasar sirip dorsal atau sirip punggung. Oke, udah keluar angkanya. Catat hasilnya di form.
Panjang dasar sirip ventral adalah sirip perut. Nah, itu adalah yang terletak antara sirip dada dan sirip anal. Itu diukur bagian pangkalnya. Nah, itu adalah panjang dasar sirip ventral atau sirip perut. Oke, seperti itu cara mengukurnya. Berikutnya adalah panjang sirip ventral. Panjang sirip ventral. Nah, sirip ventral itu sirip perut, diukur itu panjangnya atau tingginya. Nah, seperti itu dari pangkal sampai ke ujung seperti itu. Nah, baru dari pangkal dulu baru ke ujungnya. Panjang sirip pektoral adalah panjang sirip dada. Sirip dada, nah itu adalah yang itu diukur dari pangkalnya sampai ke ujung. Ini adalah panjang sirip pektoral atau sirip dada. Berikutnya Mas Pian apa sekarang? Panjang ekor cagak atas. Panjang ekor cagak atas. Nah, ini ikan ini ada yang ekornya bercagak. Nah, bercagak jadi ini ada seperti gunting ini. Tapi ada juga yang membulat. Nah, ini kebetulan yang bercagak. Makanya kita bisa mencatat panjang sirip ekor cagak atas. Itu bagian atasnya dari pangkal ekor sampai ke ujungnya. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah yang cagak bawahnya. Nah, dari pangkal ekor sampai ke ujung. Ini adalah panjang cagak sirip ekor bagian bawah. Tinggi kepala. Tinggi kepala. Dari mana coba? Nah, ini tuh pas ditutup insang. Coba arahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini dari bagian yang paling tinggi bagian kepala, yaitu bagian belakang diukur coba. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah tinggi kepala. Berikutnya lebar kepala adalah bagian kepala yang paling lebar diukur. Nah, seperti itu. Oke, diukur. Nah, ini adalah lebar kepala. Oke. Berikutnya panjang moncong. Panjang moncong. Panjang moncong adalah dari depan mata sampai ke ujung depan mata. Nah, sampai ke ujung. Nah, ini adalah panjang moncong. Diameter mata. Nah, karena matanya bulat, bisa dari mana aja diukur. Mau horizontal, mau vertikal, sama aja. Terserah ada sekalian mau dari mana, yang penting diameter mata. Nah, itu diameter mata, cara mengukurnya ya. Selanjutnya jarak antar mata. Jarak antar mata adalah ini ada ini mata. Nah, diukur dari sini. Nah, ini jarak antar mata diukur. Coba matanya dulu diunjukin. Nah, seperti itu. Baru diukur jarak dari antar kedua mata. Nah, seperti ini. Jadi jarak antar mata seperti ini ya, adik-adik sekalian. Panjang sungut moncong. Nah, panjang sungut moncong ini adik-adik sekalian kalau memang ikannya ada sungutnya. Bagaimana kalau tidak ada sungutnya? Ya, untuk yang karakter ini nggak perlu diukur. Jadi hanya untuk ikan-ikan tertentu yang memang mempunyai sungut. Kalau yang tidak ada sungutnya, apa yang mau diukur? Jadi karakter ini adalah tergantung dari ikannya. Ada yang punya sungut, ada yang tidak. Nah, kalau sungut moncong itu yang mana sih? Coba unjukin. Nah, sungut moncong itu adalah yang di bagian atas. Nah, itu moncong tuh. Yang di dekat hidung itu adalah di dekat hidung itu ada moncong. Kemudian kalau yang sungut rahang atas itu yang mana, coba Mas Pian nunjukin. Nah, itu yang di bawah. Nah, biasanya kalau ikan-ikan dari kelompok ikan mas, nah ini kan ada tuh. Kalau yang panjang sungut rahang atas biasanya lebih panjang daripada yang moncong. Nah, itu yang moncong lebih pendek. Nah, karena ini tidak semua ikan itu ada sungutnya, maka adik-adik sekalian bisa kalau yang ada diukur, kalau yang tidak dikosongin seperti tadi saya sampaikan. Nah, ngukurnya memang agak sulit. Nah, tapi prinsipnya sama. Coba untuk yang rahang atas saja coba diukur pakai kaliper, Mas Pian. Diukur pakai kaliper. Gimana cara mengukurnya? Tempelin dulu di bagian bawahnya, di bagian yang menempel. Nah, itu baru
ujungnya. Nah, seperti itu cara mengukurnya ya, adik-adik sekalian. Ini memang harus hati-hati karena memang sungut itu sangat kecil, kecuali kalau ikan-ikan tertentu. Tapi kalau kayak seperti ikan lele, ikan patin itu tidak perlu. Tapi kalau untuk yang ikan-ikan dari kelompok Cyprinidae, yaitu ikan mas, ini perlu juga diukur. Yang moncongnya tadi, moncongnya ya, kecil, coba diukur. Nah ini, nah itu yang kecil ya, adik-adik sekalian tuh lebih kecil, makanya memang harus hati-hati. Gimana coba praktekkan mengukurnya, Mas Pian, seperti apa? Nah, mulai diukur. Nah, itu memang kecil sekali. Ya, itu. Ini sekarang udah ada isinya, udah bisa dicatat nih. Adik-adik tinggal mengisi seperti yang dicontoh ini. Nah, ini untuk yang tadi form data meristik, mulai dari hitungan jari-jari sirip, kemudian hitungan sisik di masing-masing bagian, ini namanya meristik. Nanti adik-adik sekalian tinggal menghitung seperti tadi yang dipraktekkan oleh Mas Pian. Isinya seperti ini, nanti tinggal dilaporkan dalam bentuk video juga ya adik-adik sekalian. Nah, ini bagaimana yang untuk yang morfometriknya. Morfometrik ini juga sudah terisi semua kan itu. Nah, ini dalam bentuk milimeter. Nah, angka-angka ini nanti tinggal distandarisasi terhadap panjang baku, artinya dibagi terhadap panjang baku atau panjang standar. Nanti ini baru ada perbandingan proporsi tubuh. Nah, masing-masing ikan itu mempunyai proporsi yang berbeda. Nah, ini pentingnya kita melakukan identifikasi dengan melihat karakter meristik dan morfometrik ya. Oke adik sekalian ya, selamat melakukan. Ini adalah gambaran untuk identifikasi ikan-ikan yang memang itu merupakan ciri morfologi yang utama. Nah, memang untuk yang saat ini dalam identifikasi juga ada penggunaan karakter molekuler, tapi itu adalah untuk jenis-jenis ikan yang memang sulit dilakukan secara morfologi. Misalnya ikan-ikan yang hibrid dan sebagainya itu bisa dilakukan secara molekuler, tapi itu biayanya mahal dan perlu waktu yang cukup banyak. Jadi untuk saat ini adalah cukup yang secara morfologi, yaitu meristik dan morfometrik. Oke, adik-adik paham sekalian ya. Selamat melakukan dan selamat berkarya.